Untuk perdagangan hari ini, investor perlu mencermati sejumlah sentimen baik yang datang dari dalam dan juga luar negeri. Banyaknya sentimen positif pada hari ini diharapkan mampu membantu rally IHSG serta mengembalikan rupiah dan SBN ke jalur hijau. Jadi ada sentimen apa saja, Safira, dari dalam negeri? Betul sekali, terima kasih Syafinas dan juga pemirsa. Kalau kita lihat memang ini pergerakannya cukup positif dari hari kemarin begitu ya. Dan kalau kita lihat sentimen dalam negeri ini akan datang juga dari pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Indonesia. Dan kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi domestik yang solid serta memang juga laporan kinerja emiten perbankan juga ini dilirik oleh para investor. Ya. Bank Indonesia tadi telah mengumumkan kebijakan suku bunga untuk Juli. Memang sudah diproyeksikan begitu ya, Bank Indonesia ini masih akan tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% pada bulan ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Nilai tukar kini menjadi fokus Bank Indonesia begitu ya saat ini setelah juga inflasi tidak lagi menjadi kekhawatiran terbesar karena melandainya jauh lebih cepat dibandingkan ekspektasi. Kita lihat tadi juga rupiah dan IHSG berjalan beriringan begitu ya, sama-sama menguat begitu ya, berbeda dengan perdagangan hari sebelumnya. Dan memang inflasi ini melandai dan akan tetapi juga Bank Indonesia juga sebenarnya diproyeksi juga sempat di beberapa para analis diproyeksi juga belum akan memangkas suku bunga dalam beberapa waktu dekat. Pasalnya memang masih ada kekhawatiran pasar mengenai kebijakan suku bunga The Fed. Selama The Fed belum memastikan untuk melonggarkan kebijakan moneternya, BI diproyeksikan juga sulit untuk memangkas suku bunga. Dan jika BI ini memang akhirnya dan berakhir menahan suku bunga ini, maka hal ini diharapkan juga bisa jadi penopang pertumbuhan ekonomi tentunya Syafinas dan juga pemirsa. Artinya dengan tidak ada kenaikan maka bunga pinjaman juga diharapkan tidak ikut naik sehingga permintaan kredit akan meningkat pula. Jadi memang kondisi itu bisa mendukung permintaan sekaligus investasi dalam negeri sehingga memang ekonomi akan semakin cepat juga bertumbuh. Lalu sentimen positif dari dalam negeri juga akan datang dari paparan kinerja emiten. Tapi kalau kita lihat BBNI ini akan mengumumkan begitu ya kinerja kuartalan 2023 dan juga semester 1 2023 ini diperkirakan juga kinerja keuangan bank-bank big cap ini akan membaik begitu ya sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Dan kemarin juga sudah didahului oleh BBCA yang mengumumkan laba mereka melonjak 34% year on year menjadi 24,2 triliun rupiah pada semester 1 2023. Iya, dan ini terbukti dari adanya kebijakan BI yang menahan suku bunganya sehingga kinerja para perbankan bisa sangat ciamik di beberapa kuartal terakhir ini ya. Lah kalau itu kan dari dalam negeri nih terkait dengan suku bunga. Tapi kalau dari luar negeri ada apa aja? Kalau kita tahu dari China ini masih seputar dengan pelemahan kondisi di sana, lalu The Fed, lalu juga beberapa negara lain yang juga mengumumkan rilis datanya. Bagaimana Safira? Iya, kalau kita lihat dari luar negeri, Syafinas, ini ada sentimen datang dari ekspektasi kebijakan The Fed begitu ya, serta stimulus ekonomi China. Dan kalau kita lihat The Fed juga akan menggelar rapat FOMC mulai hari ini begitu ya, dan akan berakhir besok dan akan mengumumkan hasil rapatnya Rabu waktu Amerika Serikat, artinya kalau di Jakarta itu Kamis begitu ya, dini hari. Dan berdasarkan perangkat dari FedWatch milik CME Group, ini pasar kini melihat nih adanya probabilitas sebesar 99,8%, hampir 100% The Fed ini akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% hingga 5,5% pada bulan ini. Artinya memang pasar sebenarnya sudah hampir yakin nih jika The Fed akan menaikkan suku bunga. Namun yang paling ditunggu pasar bukan kenaikan suku bunga, Syafinas, ini melainkan memang kebijakan The Fed setelah Juli ini gitu ya. Pasar menunggu sinyal dari The Fed mengenai kapan pelonggaran kebijakan akan dilakukan. Jika The Fed sudah memberi sinyal jelas kebijakan dovish ya, maka pasar juga diharapkan akan menguat tajam. Tapi jika sebaliknya The Fed kepala The Fed Jerome Powell ini masih memberikan sinyal hawkish, maka pasar keuangan Amerika Serikat dan juga global ini bisa longsor juga dan terjerembab karena memang pelaku pasar ini berekspektasi jika memang kenaikan suku bunga pada Juli ini akan menjadi yang terakhir di tahun ini. Iya, padahal kalau kita lihat secara inflasi, ini inflasi Amerika Serikat sekarang sudah berada di kisaran 3% juga. Ini udah sangat-sangat jauh dari di bulan sebelumnya, di mana bulan Juni masih di kisaran 4%, tetapi Juli ini masih sudah turun di 3%. Sementara masih ada ekonom yang memperkirakan bahwa The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuannya. Jadi memang agak mengkhawatirkan ya. Memang kalau kita lihat secara kuartal to kuartal ini turunnya 2,2 lalu ke 0,8, tapi secara year on year ini turunnya cukup dalam, hampir 1% turunnya. Lalu kalau dari China seperti apa? Iya betul sekali, saya mau menambahkan sedikit untuk Amerika Serikat itu para analis memang kelihatannya The Fed masih akan hawkish karena memang inflasi inti Amerika Serikat masih ada di kisaran lumayan tinggi, bisa dikatakan 4,7%. Jadi memang masih ada
wait and Peluang, see ya. atau peluang untuk ya kelihatannya memang the Fed masih akan hawkish gitu dan tidak ada pergerakan untuk dovish. Dan kalau kita lihat beralih ke China, Shafinas, ini selain keputusan the Fed, memang dunia juga menunggu kebijakan stimulus ekonomi China. Ini Tiongkok tengah disorot dunia karena aktivitas ekonominya yang melambat seperti yang tadi Anda katakan Shafinas, padahal memang sebenarnya China ini adalah negara dengan size ekonomi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Tiongkok juga menjadi konsumen terbesar untuk beberapa komoditas seperti batu bara dan juga emas, sehingga memang perkembangan di China ini jelas sangat mempengaruhi harga komoditas itu sendiri. Iya, dan menarik selain sentimen kita juga akan membahas bagaimana pergerakan secara sektoral. Karena kalau kita lihat kemarin Bayan ini dari sektor energi menjadi penopang dari IHSG karena terapresiasinya kemarin sampai dengan 4% untuk Bayan sendiri. Nah, bagaimana dengan pergerakan hari ini? Kalau kita lihat secara turnover, 3 teratas ini dipimpin oleh perbankan, lalu kedua itu ada energi, lalu di paling terakhir 5 besar ini ada teknologi yaitu datang dari Gotoh. Ya betul sekali, Bayan bahkan nyaris 6% hari ini. Ya, kalau kita lihat memang perbankan big caps dan energi tadi di sesi 1 sempat jadi penopang begitu ya untuk energi sendiri. Tapi kalau kita lihat memang secara sektoral, sektor energi dan keuangan sebenarnya masih bisa atau memungkinkan untuk di hari-hari ke depannya untuk jadi penopang IHSG. Di mana memang keduanya ini menopang masing-masing cukup signifikan tadi di sesi 1 0,81% dan 0,71% di sesi 1. Jadi memang beberapa saham raksasa ini menjadi market movers terbesar di IHSG pada sesi 1 hingga penutupan tadi. Dan memang kalau kita lihat ada pun saham-saham raksasa seperti yang tadi Shafinas katakan begitu ya, bank-bank big cap kalau kita lihat ada BBCA, BBRI, BMRI yang memang masing-masing di nyaris 1% terapresiasi. Dan kalau kita lihat juga Adaro juga sempat di sesi 1 berada di zona hijau, namun sayangnya di final level ditutup di 1,62%. Tapi kalau kita lihat tadi yang seperti Anda katakan ada Bayan begitu ya, ini melesat lebih nyaris 6% dan kalau kita lihat Shafinas dibandingkan kemarin. Iya, memang kemarin dan hari ini Bayan cukup menjadi penopang ya karena memang apresiasinya juga cukup tinggi, ditambah hari ini perbankan yang melihat perkembangan suku bunga juga akhirnya membuka optimisme bagi para investor untuk lebih banyak lagi masuk ke dalam sektor-sektor finansial karena melihat kebijakan suku bunga yang ditahan ini membuat potensi bagi perbankan untuk memiliki kinerja yang lebih baik ke depannya terbuka. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Safira atas paparannya, luar biasa sekali.